Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas apa itu ICO atau yang disingkat Initial Coin Offering. Banyak sekali pertanyaan yang didengungkan dari pihak newbie maupun para pemain trader yang bahkan terkadang itu salah pengertian tentang ICO. ICO atau Initial Coin Offering itu sebenarnya banyak sekali teori di atas kertas ya. Banyak sekali teori di atas kertas di Google yang bisa kalian searching mulai dari A sampai Z. Tapi saya akan jelaskan secara gampangnya saja. Secara singkat dan simple, Initial Coin Offering itu adalah penggalangan dana. Oke, singkat ya. ICO itu adalah penggalangan dana. Penggalangan dana untuk apa? Jadi ada sebuah tim yang mempunyai konsep project yang ditawarkan di pasar publik, ya kan? Dan ditawarkan dengan sedemikian rupa dan dikemas sebegitu cantiknya dengan konsep dan ekspektasi. Terkadang ya, ada yang realita, ada yang ekspektasi ya. Karena dari 100% ICO itu hanya kurang lebih mungkin sekitar 15% saja yang berhasil ya. ICO itu dulu ditenarkan dari koin Ethereum ya, yang pertama kali sukses untuk mengadakan ICO. Kalian tahu sendiri Ethereum sekarang segimananya, oke? Kalian tahu sendiri sekarang itu Ethereum itu berapa harganya gitu kan. Jadi Ethereum ini kan digadang-gadang itu koin likuiditas nomor 2 dari Bitcoin ya. Kalau misalkan kalian cek CMC ya, kalian coinmarketcap.com di sini ya. Nah, nomor 1 adalah Bitcoin. Nomor 1 adalah Bitcoin seperti yang kalian tahu. Jadi kurang lebihnya nomor 2 Ethereum, nomor 3 XRP, nomor 4 BCH. Dan ETH itu adalah salah satu koin yang menggunakan Initial Coin Offering dulu. Jadi ICO itu penggalangan dana di mana suatu tim membuat konsep project dari A sampai Z dan diceritakanlah, dikemas dalam sebuah web dan white paper ya kan. Setelah itu para investor dan para trader itu biasanya menilai konsep ini bagus nggak, project ini bagus nggak kira-kira untuk menjadi sebuah cetusan di masa depan, untuk menjadi sebuah solusi di masa depan dengan penggunaan teknologi blockchain-nya itu tadi. Nah, tetapi di tahun 2017-2018 lalu itu sering sekali terjadi ICO scam ya. Karena apa? Memang ICO itu sangat gampang sekali untuk boom, tapi sangat gampang sekali untuk scam. Karena apa? ICO itu tidak ada legalitas yang mengaturnya gitu. Jadi bebas saja. Mau orang seperti apa juga membuat ICO itu bebas saja. Jadi ada suatu resiko yang harus tahu gitu. Harus yang diketahui oleh para investor dan para orang-orang yang ingin membeli sebuah ICO. Jadi gini, singkat cerita. Ada sebuah tim nih. Ada sebuah tim. Nah, si tim itu mempunyai project. Nah, Nah, project ini dikemas dalam sebuah web dan white paper, ya kan, di situ. Dan mereka membuka yang namanya ICO. Nah, ICO ini ditawarkan dengan proses pertukaran antara koin dan uang, kayak gitu. Jadi si developer project ini tadi membuka sebuah ICO. Misalkan dalam menjalankan proyeknya itu butuh dana kurang lebih 10 miliar. Seperti itu ya. Dan mereka menawarkan dengan pertukaran likuiditas dari koinnya sendiri atau tokennya sendiri. Nah, misalkan namanya koin X. Ya, koin X ini dihargai ICO itu harganya kurang lebih Rp1.000 satu koinnya. Nah, para investor dan para trader ini satu koin X sama dengan 1.000. Jadi kalau misalkan kalian membeli 1 juta rupiah, itu langsung didonasikan ke dompetnya si project ini tadi gitu kan, 1 juta itu tadi. Nah, 1 juta berarti kalian mendapatkan 1.000 koin X ya kan, karena harganya Rp1.000 kayak gitu. Karena kalian membeli 1 juta, kalian mendapatkan 1.000 koin X. Jadi untuk penggantian dari 1 juta rupiah kalian tadi itu kalian dikasih 1.000 koin X. Dan begitu pula perputaran yang terjadi di investor dan para trader lainnya. Mereka membeli sampai terkumpullah yang namanya dana 10 miliar itu tadi ya kan. Setelah dana itu terkumpul, nah pertanyaan besarnya adalah sanggupkah orang itu, sanggupkah tim itu, dan sanggupkah developer itu untuk menjalankan segala jenis project yang telah dikemas dalam website dan white papernya itu tadi.
Andai kata bisa menjalankan proyeknya, mungkin para investor awal yang membeli di harga pabrik itu tadi bisa berhasil kayak gitu. Tetapi selama bertahun-tahun saya bermain kripto, itu hanya sepersekian saja yang berhasil untuk mensukseskan proyek ICO. Bahkan saya sendiri juga pernah menjadi korban ICO, padahal itu sudah saya nilai sedemikian rupa, tapi tetap saja gagal. Yang dimaksud gagal itu seperti apa? Apakah gagal dari segi proyeknya? Enggak. Nah, ini yang harus diketahui oleh para calon investor ya. ICO itu hanya bertanggung jawab tentang proyeknya. Dan ada dalih mengatakan, ini nggak tahu saya, siapa yang mengeluarkan dalih seperti ini, yang menurut saya ini merugikan para investor. Ada dalih yang seperti ini. Harga bukan tanggung jawab developer. Yang penting developer sudah menjalankan proyek. Nah, dengan statement ini sedemikian rupa, 90% ICO atau para developer yang menggunakan cara ICO untuk mengumpulkan penggalangan dana itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya harganya sampai 1000, ternyata harganya sampai 100. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga ya ICO yang berhasil, tapi hanya sedikit saja yang berhasil. Logikanya seperti ini. Jika uang 10 miliar sudah terkumpul dalam bentuk proyek, dan uang 10 miliar itu 50%-nya untuk membuat proyek, 30%-nya untuk tim, dan 20%-nya untuk market making. Bagi yang nggak tahu market making adalah sebuah dana awal yang digunakan untuk buy order dan sell order di sebuah market yang dirilis mereka. Misalkan koin X ini rilis di sebuah market A. Nah, pertanyaan saya dari dulu waktu saya awam sampai sekarang sih, ya istilah kata begini, logikanya ya. Jikalau uang 10 miliar itu tadi sudah dibuat project dan market making hanya sekitar 20%, dan seluruh investor itu ingin menjual di harga yang tinggi dengan likuiditas 10% saja, berarti minimal harga si koin X harus 1.100 dong. Nah, si 1.100 ini kalau dikalikan para investor tadi yang mempunyai uang 10 miliar, berarti harus ada yang membeli 11 miliar. 11 miliar di harga 1.100. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau beli 11 miliar itu tadi? Siapa yang mau beli seperti itu? Akhirnya apa? Hanya terjadi korban-korban saja. Para investor yang membeli di harga awal tadi menjadi korbannya. Tapi banyak sekali yang berhasil, banyak sekali yang tidak berhasil. Jadi, saya akan contohkan dan sedikit curhat. Jadi dahulu saya mengikuti project ICO yang bernama UBEX ya, bagi kalian yang nggak tahu. Jadi di sebuah seminar dulu ya, kalau nggak salah seminar blockchain juga. Jadi ada beberapa petinggi blockchain ya kan, bukan petinggi sih yang nggak tahu ya, mereka sudah mempunyai nama lah. Si A, si B, si C, si D gini. Ada yang nanya, bagaimana untuk melihat sebuah project ICO itu bagus? Mereka jawabnya seperti ini. Tim harus bagus, project harus bagus, dan lain sebagainya. Itu bisa menjamin. Dalam hati kecil saya berkata, itu nggak terlalu menjamin bro. Langsung saya debat di situ. UBEX tahu, gitu kan? Saya bilang kayak gitu. Jadi UBEX itu ini adalah, nih UBEX ini. UBEX adalah sebuah project di mana project ini menggunakan artificial intelligence ya, seperti kita tahu ya, robot yang bisa menilainya itu tadi. Nah, jadi projectnya UBEX ini jadi kayak gini nih ya. Saya ceritakan singkatnya. Jadi UBEX itu menggunakan sebuah project artificial intelligence di mana mereka menghubungkan antara perusahaan dan iklan. Oke? Jadi kayak gini. Andai kata kalian searching cara menggunakan handphone Samsung Galaxy S10 misalkan seperti itu. Kalian searching tuh, cekrek deh. Nah, terkadang ada sebuah iklan yang mengganggu, yang nggak nyambung gitu loh, dalam artian kalian searchingnya handphone, yang diiklanin itu kesehatan, nggak nyambung kan? Nah, UBEX ini menggunakan artificial intelligence di mana dia mempertemukan si user dengan kata kerja yang sesuai dengan yang di-search-nya. Yang begitu pula akan menguntungkan ketiga belah pihak. Ketiga belah pihak itu siapa? User yang men-searching-nya itu tadi, pihak iklan, dan UBEX sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi UBEX itu menyambungkan antara pengiklanan
dan si user itu tadi. Jadi Ubex ini mempunyai sebuah sarana dan wadah. Apabila si iklan ini menggunakan jasa Ubex, jadi si iklan ini akan muncul di orang yang men-search itu tadi, bukan random. Ubex projectnya seperti itu. Jadi misalkan kalian searching tentang handphone, yang munculnya juga iklan tentang handphone. Jadi nyambung. Dan si iklan itu tadi bisa jadi orang itu mengklik iklan tersebut. Karena apa? Dia nyambung. Ketika kalian klik tentang trading, iklannya tentang trading. Ketika kalian klik tentang kesehatan, iklannya tentang kesehatan. Ketika klik kalian tentang bagaimana cara untuk suspek badan misalnya gitu, berarti iklannya tentang obat-obat yang tentang suspek seperti itu, jadi nyambung gitu. Nah, itu kan menurut saya itu sebuah situsan baru ya, dimana itu ketiga belah pihak itu saling berhubungan gitu dan saling menguntungkan gitu. Tetapi yang kalian tahu faktanya adalah Ubex waktu itu hard cap-nya kurang lebih 1100 Ethereum ya kan. Kalau disetarakan waktu itu kurang lebih 100 miliar mendapatkan dana ICO. Tetapi asal kalian tahu, Ubex waktu itu setelah launching di market, harganya dari 50 IDR langsung menyentuh 1.000 rupiah. Tetapi nggak lama. Dan bisa kalian tahu sekarang Ubex harganya di bawah 10 IDR. Nah itu, balik lagi ke dari awal. Developer sudah menjalankan proyeknya. Masalah harga, developer tidak bertanggung jawab. Nah itu yang terkadang menjadi sebuah masalah. Kayak gitu. Jadi bagi kalian yang ingin berinvestasi kepada ICO itu harus berpikir 2 kali gitu. Bagaimana tata cara dia menjaga harga dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu ada orang yang berkata, "Loh, Mas Andi dulu kan pengen bikin ICO." Ya, itu dulu gitu. Setelah saya pikir-pikir, karena saya project serius kayak gitu. Dan saya nggak main-main, akhirnya saya nggak pakai ICO ataupun IEO gitu. Saya full airdrop project gratisan seterusnya. Project gratisan, seluruhnya itu gratisan karena saya project serius dan saya bercita-cita ingin menerbangtinggikan ESX token setinggi-tingginya. Karena apa? Saya nggak ada yang dirugikan, orang project saya project gratis kok kayak gitu. Maka dari itu, bagi kalian yang minat untuk membeli ESX token, itu silakan kalian beli di Vogue Delta maupun Findax. Oke, kalau misalkan Anda mempunyai beberapa pertanyaan, komen di bawah, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi. The next video lagi, saya akan membuat tentang apa itu Initial Exchange Offering. Ada ICO, ada IEO, ada IPO, ada STO gitu kan. Nah itu apa semua kayak gitu. Ada juga full airdrop seperti saya. Oke, nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, cukup sekian. Salam trader.